Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmansyah. Saya dari kelas pengembangan sistem informasi ruang 3. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas eh, mengenai ringkasan jurnal berbasis sistem development. Ini merupakan halaman utama dari jurnal yang akan saya bahas. Jurnal ini merupakan penerapan metode SDLC Waterfall dalam pembuatan sistem informasi akademik berbasis web, studi kasus Pondok Pesantren Soleh Kabupaten Keburaya, Kalimantan Barat, yang dibuat oleh Yoki Firmansyah dan Udi. Sistem informasi akademik merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan sebagai salah satu referensi untuk pengembangan dan pencapaian kegiatan belajar mengajar. Sistem informasi akademik juga dapat memacu guru untuk lebih transparan dalam menyampaikan hasil belajar kepada siswa dan juga memacu siswa dalam meningkatkan hasil belajar, sehingga lebih bermakna sebagai komunikasi antara guru dan siswa. Sistem ini juga akan memacu semua yang mengetahui perkembangan pesantren, karena sistem informasi yang ada di Pondok Pesantren Soleh bin Alwi Al-Hadad memakai sistem untuk mengolah data mahasiswa, penilaian dan pengolahan data informasi akademik. Dengan keberadaan sistem informasi akademik ini akan memudahkan admin dalam memberikan informasi akademik, memudahkan guru dalam memberikan penilaian, dan memudahkan siswa dan orang tua mempelajari perkembangan siswa yang ada di pondok pesantren ini. Pertama, pendahuluan. Pada saat teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat, tidak sedikit orang menggunakan aplikasi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, dan aplikasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk memperoleh hasil pencarian dari suatu pokok permasalahan. Diharapkan hasilnya akan memberikan solusi serta mengambil keputusan dengan tepat. Pada lembaga pendidikan yang penerapan sistem informasi akademik dapat meningkatkan performa kegiatan akademik, dikarenakan penerapan sistem informasi dapat memperoleh informasi yang cepat dan tepat pada saat dibutuhkan. Informasi akademik dirancang untuk keperluan pengolahan data akademik dengan penerapan teknologi komputer, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat dikelola menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi akademik adalah sebuah sistem yang dirancang untuk keperluan pengolahan data akademik dengan penerapan teknologi komputer, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat dikelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen lembaga dan untuk pengambilan keputusan, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan. Kemudian maksud dan tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mempelajari dan menerapkan sistem terkomputerisasi dalam pengolahan data guru, siswa, nilai, dan informasi pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Soleh bin Alwi Al-Hadad yang selama ini masih menggunakan pencatatan yang disimpan ke buku induk dan seringnya pencatatan data yang berulang-ulang, kesulitan dalam penyampaian informasi perkembangan siswa kepada orang tua. Kemudian untuk memberikan wadah komunikasi santri dan orang tua santri tentang informasi dan kegiatan yang dilakukan santri, serta dapat memberikan solusi yang lebih baik dari setiap permasalahan yang dialami Pondok Pesantren Soleh bin Alwi Al-Hadad. Kedua, tinjauan pustaka. Di jurnal ini menurut Irawan 2011 halaman 2 mengemukakan bahwa internet merupakan kependekan dari internet network, dari yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Sedangkan menurut Arif 2011 halaman 7,
mengemukakan bahwa web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video, yang di dalamnya menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Sedangkan menurut Dipraja tahun 2013 halaman 10 mengemukakan bahwa web page atau halaman web adalah sebuah halaman khusus dari situs web tertentu, sedangkan homepage adalah sampul halaman yang berisi daftar isi atau menu dari sebuah situs web. Satu, sistem informasi akademik. Menurut Agus Saputra 2012-11, sistem akademik merupakan sistem yang diciptakan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manajemen kampus. Menurut Kadir dan Triwahyuni 2013 halaman 384, informasi merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam suatu organisasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, model pengembangan waterfall. Model waterfall ini merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam model SDLC atau Sequential Development Life Cycle. Menurut Sukamto dan Salahuddin 2013 halaman 26 mengemukakan bahwa SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering juga sebagai System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik, model ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah yang telah dipahami dengan baik. Dan pekerjaan dapat mengalir secara linear dari proses komunikasi hingga penyebaran atau deployment. Adapun model ini juga dapat digunakan pada situasi di mana kita membutuhkan usaha yang terbatas untuk pengembangan perangkat lunak, namun kebutuhan perangkat lunak sudah terdefinisi dengan baik dan cenderung stabil. Ketiga, metodologi yang digunakan dari jurnal ini yaitu adalah metode SDLC Waterfall yang disadur dari buku Sukamto dan Salahuddin tahun 2013. Metode yang digunakan yaitu yang pertama analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Dalam tahap analisis, penulis mulai menganalisa apa aja yang kebutuhan dari sistem tersebut, mulai dari kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional dari sistem tersebut. Kemudian pada tahap desain, ini merupakan tahap lanjutan dari tahap analisis, di mana dalam tahap ini akan disajikan desain-desain dari aplikasi serta desain antarmuka dan desain database yang akan diterapkan ke dalam sistem informasi akademik yang akan dibuat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengkodean. Pada tahap ini penulis menerapkan desain database serta desain antarmuka ke dalam bahasa pemrograman, di mana dalam bahasa pemrograman yang dipakai adalah bahasa PHP untuk website. Kemudian metode yang terakhir yaitu pengujian. Dalam tahap ini tahap akhir dalam metode waterfall, di mana tahap pengujian digunakan teknik pengujian black box testing. Kemudian kita masuk ke pembahasan dari jurnal ini. Di sini dia mempunyai tahapan analisis kebutuhan untuk perangkat lunak. Yang pertama itu kebutuhan fungsional, yang kedua kebutuhan non fungsional. Di tahap kebutuhan fungsional ini diperlukan
mengidentifikasi apa aja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna dari aplikasi sistem informasi akademik pada Pondok Pesantren Al-Habib Soleh Alwi Al-Hadad. Kebutuhannya itu ada 4. Yang pertama ada admin, guru, siswa, dan wali kelas. Kemudian kebutuhan non-fungsional, yaitu kebutuhannya spesifikasi perangkat keras untuk server dan klien, dan spesifikasi perangkat lunak untuk server dan klien. Kemudian kita masuk ke pembahasan tahap desain. Di sini jurnal ini mereka menggunakan IRD, Entity Relationship Diagram. Ini bentuk diagramnya seperti ini. Contohnya bisa dilihat. Dan yang kedua mereka menggunakan desain Logical Relational Structure atau LRS. Nah, ini dari admin, pembahasannya seperti ini. Kemudian penerapannya seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu desain database, meliputi spesifikasi file admin, file nilai, file pelajaran, spesifikasi wali kelas, spesifikasi informasi wali kelas, serta spesifikasi file guru dan siswa. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua yaitu tahap implementasi. Halaman pertama dalam website ini merupakan sebuah beranda yang dimana dapat dilihat secara umum, yang berisikan sejarah singkat, informasi pendaftaran, informasi akademik, dan visi misi Pondok Pesantren Soleh bin Alwi Al-Hadad. Di dalam tahap implementasi ini terdapat beberapa halaman yang dimuat, seperti implementasi ruang siswa, implementasi halaman ruang utama, implementasi halaman ruang wali kelas, dan implementasi halaman login admin. Kemudian kita masuk ke tahap pengujian dari jurnal ini, yaitu meliputi halaman login admin, terus ada pengujian fungsional tambah siswa, kemudian pengujian fungsional tambah informasi akademik, dan pengujian fungsional login wali kelas, serta yang kelima pengujian fungsional login siswa. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji semua data yang dimasukkan sudah benar. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari metodologi SDLC Waterfall sangat mudah dipahami dan digunakan, terutama dalam proses pembuatan sistem informasi. Dengan diterapkannya sistem informasi akademik ini dapat membantu pengolahan data sebelumnya menjadi terkomputerisasi. Dengan adanya sistem informasi akademik ini, proses pencarian data guru, siswa, nilai, dan informasi yang lainnya lebih efektif karena penyimpanan data sudah dalam bentuk database. Sehingga dengan adanya sistem informasi akademik ini, pengambilan keputusan penilaian semakin cepat dan mudah karena sistem perhitungan penilaian sudah otomatis dan sudah disesuaikan dengan keputusan sekolah. Saran untuk jurnal ini yaitu diharapkan program sistem informasi akademik yang telah dirancang dapat dikembangkan kembali menjadi lebih sempurna dalam berbagai hal seperti desain dan tampilan program yang dapat diperbaiki menjadi lebih bagus supaya user tidak jenuh dan sedikit lebih menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya ringkas dari jurnal penerapan sistem development life cycle tersebut. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.